Gubernur Jenderal Daendels dan Jalan Raya Pos, ambisi, kerja paksa, dan jejak yang masih kita lewati. Kalau hari ini kamu berkendara dari Anyer sampai Panarukan, sadar nggak kalau kamu sedang melintasi salah satu proyek paling ambisius dan paling kontroversial dalam sejarah kolonial Indonesia? Semua itu berawal dari satu nama, Herman Willem Daendels. Latar belakang, ancaman Inggris dan politik Eropa. Awal abad ke-19 adalah masa genting. Belanda berada di bawah pengaruh Prancis akibat Perang Napoleon. Hindia Belanda terancam direbut Inggris yang sedang memperluas kekuasaan maritimnya di Asia. Pada 1808, Daendels dikirim ke Jawa sebagai gubernur jenderal dengan misi utama, memperkuat pertahanan. Masalahnya, Jawa saat itu belum memiliki infrastruktur militer yang memadai. Komunikasi lambat, mobilisasi pasukan sulit. Jika Inggris menyerang, koordinasi antar wilayah bisa kacau. Solusinya, jalan raksasa yang membelah Pulau Jawa. Jalan Raya Pos, 1000 km dalam waktu singkat. Proyek itu kemudian dikenal sebagai De Grote Posweg atau Jalan Raya Pos. Panjang totalnya sekitar 1000 km, membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur. Dan yang membuatnya luar biasa, proyek ini diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, tahun 1808 sampai tahun 1809. Bayangkan, di awal abad ke-19, tanpa alat berat modern, tanpa teknologi konstruksi canggih. Secara strategis, jalan ini memungkinkan pergerakan pasukan lebih cepat, distribusi logistik yang efisien, sistem komunikasi pos yang terintegrasi. Secara militer, proyek ini masuk akal. Secara kemanusiaan, disitulah perdebatan bermula, kerja paksa dan korban jiwa. Pembangunan jalan raya pos dilakukan dengan sistem kerja paksa, Hirendiensten. Ribuan rakyat pribumi dipaksa bekerja membuka hutan, meratakan tanah, membangun jembatan, dan memotong perbukitan. Data pasti tentang jumlah korban sulit diverifikasi, tetapi berbagai catatan menyebutkan ribuan orang meninggal akibat kelelahan, penyakit, dan kondisi kerja yang brutal. Disinilah warisan Daendels menjadi paradoks. Di satu sisi, ia dianggap reformis yang mencoba menata ulang birokrasi kolonial dan memperkuat administrasi. Di sisi lain, ia dikenal keras, otoriter, dan tak segan mengorbankan rakyat demi ambisi strategis. Ironi sejarah, jalan militer yang jadi nadi ekonomi. Yang menarik, jalan raya pos tidak pernah benar-benar digunakan untuk menghadapi invasi besar Inggris. Pada 1811, Inggris tetap berhasil menguasai Jawa. Namun jalan itu tetap ada. Seiring waktu, jalur tersebut berubah fungsi menjadi jalur perdagangan utama, penghubung kota-kota pesisir utara Jawa, fondasi perkembangan ekonomi kolonial. Bahkan hingga kini, sebagian besar jalur Pantura, pantai utara Jawa, mengikuti rute yang dirintis pada masa Daendels. Artinya, infrastruktur yang dibangun dalam konteks militer kolonial justru menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia modern. Daendels, reformis atau tiran? Penilaian terhadap Daendels sering terbelah. Sebagian sejarawan melihatnya sebagai administrator modern yang mengurangi korupsi pejabat VOC,
mereformasi sistem pertahanan, membangun infrastruktur penting. Namun sebagian lain menekankan gaya kepemimpinannya yang keras dan represif. Ia memecat pejabat lokal tanpa kompromi, menghukum keras lawan politik, dan memaksa kerja rakyat tanpa banyak pertimbangan moral. Seperti banyak tokoh sejarah, Daendels adalah figur kompleks, campuran antara visi modernisasi dan kekuasaan absolut. Jejak yang tak terhapus. Hari ini, ketika kita melintasi jalur Pantura, kita jarang memikirkan bahwa di balik aspal dan truk-truk logistik itu, ada lapisan sejarah 2 abad lalu. Jalan Raya Pos bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah simbol bagaimana kekuasaan, ketakutan geopolitik, dan ambisi pribadi bisa membentuk lanskap sebuah negeri. Ia juga pengingat bahwa pembangunan sering datang dengan harga mahal, harga yang dibayar oleh mereka yang namanya tidak tercatat dalam buku sejarah. Dan mungkin, setiap kilometer jalan itu menyimpan cerita yang tak pernah selesai diceritakan.